Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khairul Rasyida, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Falah Asmiyah Kencong, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kompleksitas perilaku manusia berdasarkan life position, yaitu asertif, pasif, agresif, dan manipulatif. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu kompleksitas. Kompleksitas, kata dasarnya yaitu kompleks, diambil dari kata kompleks yang artinya rumit, sedangkan kompleksitas artinya kerumitan. Berdasarkan life position, kompleksitas manusia terbagi menjadi pasif, asertif, agresif, dan juga manipulatif. Untuk life position yang pertama yakni ada asertif. Asertif merupakan menyatakan secara langsung suatu ide, opini, dan keinginan. Asertif memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan perasaan positif. Di antaranya ada memberi dan menerima pujian, kemudian meminta bantuan atau pertolongan, kemudian ada mengungkapkan perasaan suka, kemudian juga ada memulai dan terlibat percakapan. Yang kedua ada afirmasi diri atau self affirmation, diantaranya yaitu mempertahankan hak, kemudian menolak permintaan, kemudian mengungkapkan pendapat pribadi. Kemudian yang ketiga ada mengungkapkan perasaan negatif, ada mengungkapkan kemarahan, dan juga mengungkapkan kekecewaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku asertif memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada compliance, yaitu berkaitan dengan usaha seseorang untuk menolak atau tidak sependapat dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada duration of reply, merupakan lamanya waktu bagi seseorang untuk mengatakan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga ada loudness, yaitu berbicara dengan lebih keras, biasanya lebih asertif. Kemudian yang keempat ada request of new behavior, yaitu meminta munculnya perilaku baru pada diri orang lain. Kemudian yang kelima ada effect, yaitu emosi. Ketika seseorang berbicara dalam keadaan emosi, maka intonasi suaranya akan meninggi. Yang keenam ada latency of response atau jarak waktu akhir ucapan seseorang sampai giliran kita memulai berbicara. Kemudian yang terakhir ada non-verbal behavior seperti kontak mata, kemudian ekspresi muka, jarak fisik, sikap badan, dan juga isyarat tubuh. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada self-esteem atau harga diri, kemudian yang ketiga ada pendidikan dan intelijensi, yang keempat ada tipe kepribadian, yang kelima ada kebudayaan, dan yang terakhir yaitu usia. Untuk life position yang kedua ada sikap pasif. Sikap pasif diartikan sebagai sikap yang cenderung menerima saja, tidak giat dan tidak aktif. Dampak negatif dari sikap pasif ini selalu membiarkan orang lain memimpin dan memutuskan. Yang kedua, ikut-ikutan setuju dengan pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga ada lebih suka tinggal dalam zona nyaman. Yang keempat ada menyerahkan segalanya pada takdir. Kemudian ada sulit menolak dan selalu bilang ya. Kemudian percaya dengan adanya keberuntungan, kesulitan membuat keputusan besar dalam hidup, dan gaya bicaranya lembut dan tenang. Untuk life position yang ketiga ada agresif. Agresif merupakan sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Aspek perilaku agresif ada 4. Yang pertama yaitu physical aggression, yaitu tindakan agresi yang bertujuan menyakiti, mengganggu, dan membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik. Contohnya memukul, menendang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada verbal aggression. Verbal aggression ini bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, dan membahayakan orang lain melalui respon vokal dalam bentuk verbal, contohnya menghina, mengolok-ngolok, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada anger, merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi
dan bentuk ekspresinya dengan menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada hostility, yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, atau kemarahan yang sangat kepada pihak lain. Hostility adalah suatu bentuk agresi. Faktor yang mempengaruhi agresif ada yang pertama adanya serangan dari orang lain, kemudian ada ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam, kemudian terjadinya frustasi dalam diri seseorang dan adanya kompetisi. Yang selanjutnya yaitu life position manipulatif. Manipulatif ini adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain, sehingga ia bisa mengendalikan orang tersebut dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ciri-ciri manipulasi yaitu yang pertama berinteraksi di zona nyaman, kemudian yang kedua memanipulasi kata, kemudian yang ketiga mudah dekat dengan orang lain, yang keempat ada mengajukan pertanyaan pancingan, yang kelima ada melakukan perundungan intelektual, dan yang keenam ada membuat lelucon yang menyinggung. Dan cara menghadapi orang yang manipulatif seperti ini, yang pertama, sampaikan pendapat Anda secara jelas, tegas, dan langsung, dan juga spesifik. Kemudian yang kedua, jangan memikirkan terlalu dalam tentang apa yang dia katakan. Kemudian yang ketiga, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. Yang keempat, tidak perlu mencoba untuk mengalahkan si manipulator ini. Yang kelima, hindari interaksi terlalu banyak dengan si manipulator. Kemudian yang keenam, adapun kita harus mencari orang yang dapat kita percaya, yang tidak berada di bawah pengaruh si manipulator, untuk bercerita dan meminta saran mengenai situasi yang sedang kita hadapi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.